Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat, karunia, hidayat serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa dapat menuntut ilmu secara bersama melalui kajian singkat yang ada di channel ini. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dan yang kita semogakan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Teman-temanku sekalian, berbicara mengenai Islam akan menyangkut kepada rukun Islam dan rukun iman. Salah satu syarat orang mutlak dikatakan Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kedua sholat, 3, 4 dan lain sebagainya. Berbicara mengenai syarat masuk Islam, yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Timbullah sebuah pertanyaan, apakah kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat untuk kita masuki Islam, bukan hanya karena rutinitas? Maka jawabannya adalah sudah. Teman-teman sekalian, pada suatu hari ada seseorang bertanya mengenai hakikat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama yang agung, yang biasa kita kenal sebagai Asmaul Husna, yang jumlahnya 100 kurang 1 atau 99. Salah satu di antaranya adalah Al-Adlu, yang mana mempunyai arti secara epistemologi bahasa adalah yang maha adil. Perlu kita ketahui bahwasanya adil itu adalah sesuai porsinya, bukan berarti sama. Jikalau ada 2 orang, satunya berbadan besar dan satunya berbadan kecil, dan saya mempunyai 1 baskom nasi, maka ketika saya bagi 2 pun hasilnya tidak mungkin sama kalau kita utarakan dengan porsi yang adil. Yang besar akan mendapatkan lebih banyak dan yang kecil akan mendapatkan lebih sedikit karena sesuai porsinya. Itulah adil. Pada suatu hari saya pernah ditanya oleh teman saya yang kebetulan berlainan agama. Begini pertanyaannya, Allah itu mempunyai sifat yang maha adil atau al-adlu. Allah itu yang maha menciptakan. Lalu kalau memang Allah itu adil, mengapa Allah memilih hambanya untuk masuk Islam dan kafir? Kenapa tidak semuanya Allah pilih, Allah setarakan untuk Islam, untuk berbuat baik dan dimasukkan ke surganya? Lalu tidak berhenti di situ. Katanya Allah Ar-Rahman dan katanya Allah Ar-Rahim. Kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Kenapa Allah pilih memberikan hidayah secara terpilih? Tidak semuanya hambanya diberi hidayah. Maka jawabannya adalah yang pertama, Allah maha adil. Di manakah letak kehadiran Allah? Allah Subhanahu wa taala itu yang sang maha pencipta. Allah menciptakan manusia itu dibekali dengan akal dan hawa nafsu. Itulah letak kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia sama semuanya, dibekali akal dan hawa nafsu. Maka selepas itu mau manusianya berbuat baik ataupun berbuat buruk, itu perkara manusianya, bukan perkara Allah. Allah cukup menciptakan manusia dibekali dengan akal untuk berpikir dan hawa nafsu. Maka dari situ telah jelas letak keadilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terletak pada penciptaan manusia yang diberikan dan dibekali dengan akal dan hawa nafsu, semuanya sama. Dia pintar, dia pandai, dia soleh karena dia menggunakan akalnya dalam jalan kebaikan, dalam jalan yang Allah perintahkan, yang Allah suruhkan.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kesempatan untuk kita belajar bersama melalui channel ini. Akhir kata, akhirnya kita dapat bertatap muka kembali di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada alasan untuk berhenti dari kata belajar. Walaupun sekarang sedang marak wabah COVID-19 atau yang kita kenal dengan Corona, pemerintah memberikan upaya penanganan kepada para masyarakatnya menerapkan sistem PSBB atau social distancing. Maka bukan berarti kita berhenti untuk melakukan suatu kumpulan membahas kajian ilmu. Dengan cara seperti inilah kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, bukan hanya dengan muwajahah dalam satu majelis, tapi bisa pula dengan cara seperti ini. Marilah kita gunakan smartphone kita supaya menggunakannya dalam hal-hal kebaikan. Salah satunya dengan mendengarkan kajian-kajian ini kita bisa dapat belajar bersama. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga sedang dalam proses belajar. Kita bersama-sama membagi ilmu Allah. Seandainya ada salah, kita mohon koreksi bersama. Nasrullah fatun qarib. Fastabaqul khairat, unzur maqala wa la tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. منادي الفلاح ترى